Sudah siap untuk beribadah? Siapkan Alkitab dan alat tulis. Ikuti puji-pujian dengan penuh sukacita. Dengarkan firman Tuhan dengan duduk tenang. Selamat beribadah. Haleluya, Sekolah Minggu GBD Sunter. Haleluya, yes, yes, yes. Oke. Sekolah Minggu GBD Sunter. Haleluya, yes, yes, yes. Adik-adik semua, sekarang kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Ayo semuanya, tutup matanya, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk ibadah online. Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tante Yuni, kita mau sama-sama mulai ibadah kita ya. Mau ajak adik-adik di rumah untuk sama-sama ikut memuji Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa hari ini harinya Tuhan. Setiap hari harinya Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Yuk sama-sama. Bangkit berdiri ya adik-adik semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin hari Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan.
ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu berikutnya. Kita mau katakan dalam nama Yesus, kita lawan si iblis. Kita katakan dalam nama Yesus. Kalau takut, katakan dalam nama Yesus. Pakai gerakan ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lala sayang. Iya, Ma. Sudah belajar belum? Oh, udah dong. Kalau sudah belajar, jangan lupa baca buku renungan, baca firman Tuhan ya. Iya, Ma. Siap deh pokoknya. Bener ya, jangan lupa supaya Lala jadi anak Tuhan yang kuat dan bertumbuh imannya. Iya. Oke deh. 20 minutes later. Aduh, baca renungan ya. Padahal aku udah ngantuk. Baru buka Alkitab, kok mata aku udah ngantuk ya? Loh. Kok kamu tidur? Katanya tadi mau baca Alkitab. Kalau main game, matanya kuat bisa melek. Kenapa baca Alkitab cepet ngantuk ya? Wah. Ngantuk. Padahal tadi baru buka Alkitabnya. Sayang, anak mama yang pintar, kamu harus kuat dan bisa melawan godaan. Katakan, aku bisa. Aku mau taat. Maka kamu bisa mengalahkan kemalasan dan godaan si iblis. Kalau kamu malas baca Alkitab, iblis seneng loh. Oh, gitu ya, Ma. Iya, berarti kamu cepat sadar. Oke, aku sadar ya. Tapi aku harus ngomong apa dong, Ma? Kalau ngantuk itu godaan. Oh. Jadi kamu harus bilang, tolak dalam nama Yesus. Oh, gitu ya. Berarti itu iblis ya, Ma, yang godaan? Itu godaan. Iya, kalau kamu main game, melek terus kan? Iya. Baca Alkitab ngantuk. Betul. Tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya? Oke deh. Bisa ya? Bisa. Pintar anak mama, pintar. Nah, Tante Yuni, iblis itu selalu ada ya di mana-mana saat Iya. kita lagi mau baca firman, saat kita mau sekolah minggu, mau belajar. Tapi kita harus melawan dia, kita harus Betul. melawan godaannya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Iya betul, Yesus kita lebih hebat ya Cici. Iya, kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Yuk. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita.
Tante Yuni, Mhm. kalau saat iblis godain kita harus gimana? Harus kita lawan dong, kita tolak dalam nama Yesus. Wah, jadi kalau ada iblis yang merayu kita juga tolak ya? Betul, harus berani katakan dalam nama Yesus. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau bilang, kalau iblis menggoda aku tolak dalam nama Yesus. Pakai gerakan ya. Iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik semua, kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tante Yuni, pimpin dalam doa ya. Iya, yuk kita satu dalam doa, semuanya tutup mata, lipat tangan di dada. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami sudah memuji Tuhan. Tuhan Yesus, beri kami keberanian untuk katakan dalam nama Yesus, kami mau tolak segala godaan iblis. Tuhan, jadikan kami anak yang taat, diam-diaman untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati tante yang akan membawakan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu,
Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Oh, Ma, itu tadi si Hawa. Dia kena godaan iblis ya? Ya, betul. Makanya kita harus berani berkata tidak kalau digoda untuk berbuat dosa. Padahal Tuhan kan sudah bilang, pohon yang ada di tengah ini, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh dimakan. Betul tidak? Betul, betul. Nah, tiba-tiba ada godaan. Ada si iblis datang. Iya. Lalu iblis malah bilang, enggak apa-apa, makan aja. Kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Begitu. Akhirnya dia jadi tergoda. Akhirnya dia jadi berdosa. Dia dihukum oleh Tuhan. Nah, Lala, ingat firman Tuhan ini ya. Berani berkata tidak pada godaan. Misalnya nih, anak-anak di rumah juga ya. Kalau ada yang mengajak kamu berbohong, itu godaan loh. Iya dong, itu pasti godaannya, Ma. Godaan yang tidak baik itu mengajak bohong. Kamu mau? Nggak mau. Berani berkata tidak terhadap godaan. Nah, kalau misalnya lagi belajar, terus Mama ke pasar, lagi belajar online, pilih main apa belajar? Belajar dong. Iya, tapi ada suara nih. Main aja. Gak apa-apa. Mama kan ke pasar, Mama kan gak lihat. Gimana yuk? Kalau Lala sih, Lala tolak dalam nama Yesus. Ya, karena itu godaan. Waktunya belajar, ya belajar. Waktunya main, ya main. Itu godaan. Kalau Lala misalnya kepengen beli sesuatu, pengen beli es krim, tiba-tiba gak punya duit. Terus ada yang bilang, mencuri aja. Itu duit Mama di dompet, ambil aja. Gak apa-apa, mamanya gak lihat. Aku gak mau, Ma. Aku gak mau begitu. Itu godaan, Ma, namanya. Ya, itu benar sekali, Lala. Lala harus ingat firman Tuhan. Ya, kita harus berjaga-jaga, berdoa, sadar. Karena iblis ada di mana? Ya, kita harus lawan dalam nama Yesus. Iya, kalau kita goda katakan tidak. Oke, anak-anak semua juga begitu ya. Yang di rumah juga harus berani
yang tidak baik, yang membuat kita berdosa. Apa saja ya dosa itu ya? Lala ingat gak? Apa ya? Jangan mencuri. Nah, mencuri berdosa. Nah, terus jangan apa ya? Oh, berbohong, Ma. Ya, berbohong itu berdosa. Dan nakal. Ya. Lawan mama. Ya. Oke? Jadi ingat ya. Berani berkata tidak terhadap godaan yang tidak baik. Oke? Dah. Hai anak-anak semua. Nah, untuk ayat hafalan kali ini itu ada dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita buka sama-sama yuk. Diambil Alkitabnya ya. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah anak-anak, kalian harus selalu siap, harus selalu berjaga-jaga. Suatu saat kalau iblis menggoda kalian, iblis merayu kalian, kalian harus siap, berjaga-jaga, tolak di dalam nama Yesus. Oke? Kirim ayat hafalannya, videonya, atau suaranya ke Cici Sherlyn ya. Rajin berdoa.
Nah, anak-anak semua, ibadah online kita sampai di sini dan sekarang kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah mengikuti ibadah online kali ini. Tuhan, tolong berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah berjerih lelah merekam ibadah online untuk kami semua. Tuhan juga berkati anak-anak yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah online ini. Biar mereka juga boleh terus selalu merasakan sukacita untuk terus mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Adaptasi kebiasaan baru, wajib pakai masker dan tetap jaga jarak. Sering cuci tangan dengan air mengalir atau pakai hand sanitizer. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Say hello saja, tidak bersalaman dahulu. Bila habis pergi, setibanya di rumah langsung mandi.